Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat bergabung anak-anakku sekalian di daring Tauhid kelas 11 ya. Yaitu kitab yang kita pelajari adalah kitab Jawahirul Kalamiyah. Oke, silakan buka Teams kalian masing-masing. Di situ sudah saya upload materinya. Saya buka klik di Teams umum, kemudian di file, kemudian materi kelas. Di situ sudah saya upload, bisa kalian download, bisa kalian buka langsung juga. Sebelum kita mulai, saya akan bahas tentang biografi pengarang kitab ya. Saya buka di sini. Kemarin kalian sudah saya berikan tugas untuk merangkum ini ya. Sekarang kita coba untuk literasi, kita baca bersama tentang biografi beliau. Jadi, kitab Jawahirul Kalamiyah ini adalah kitab tentang ilmu tauhid, tentang ilmu kalam, hampir sama dengan Aqidatul Awam, namun di sini berupa soal dan jawaban. Di sini kita bahas dulu biografi beliau, Syekh Thohir Soleh ini. Ya. Karena sebelum kita mempelajari kitabnya, alangkah baiknya kita tahu sejarah riwayat hidup dari seorang pengarangnya ini. Kita literasi ya. Beliau bernama Thohir bin Muhammad Soleh bin Ahmad bin Mahbub As-Sam'uni Al-Jazairi. Ini nama lengkapnya ya. Di dalamnya ada nama ayah, nama kakek, nama daerah tempat beliau dilahirkan, dan daerah di mana beliau hidup. Ya. Kemudian pada saat itu, pada tahun 1263 Hijriah atau 1847 Masehi, ayahanda beliau hijrah ke Damaskus, kota penuh keilmuan dan kemuliaan, dan menjabat sebagai hakim karena beliau orang yang paling alim fikih di Damaskus, serta menjadi mufti di Syam, Syria. Jadi Syekh Thohir ini memang dari keturunan yang seorang yang alim, dan kemudian di sini seorang pejabat fikih juga di tempat dia berada, pemimpin di Syam, Syria. Kemudian Syekh Thohir ini lahir di kota Damaskus pada tahun 1852 Masehi. Beliau belajar di beberapa madrasah di Damaskus. Di antara madrasahnya yaitu Al-Jakmakiyah Al-Idadiyah yang menjadi murid Ustadz Abdurrahman Al-Bustani. Nah, dari Ustadz Abdurrahman Al-Bustani ini beliau belajar bahasa Arab, Prancis, Turki, dan ilmu-ilmu dasar lainnya. Kemudian selain kepada Ustadz Abdurrahman, beliau berguru kepada ulama yang masanya terkenal dengan kealimannya, yaitu Syekh Abdul Ghani Al-Ghanimi Al-Midani. Beliau konsisten belajar kepadanya hingga sampai sang guru, Syekh Abdul Ghani, wafat. Gurunya yang satu ini terkenal alim, arif, dan pengetahuannya yang luas. Menguasai intisari-intisari syariat beserta rahasia-rahasianya. Jauh dari bid'ah, jauh dari menuruti hawa nafsu, dan jauh dari ambisi popularitas, dan selalu mengikuti ulama salafus soleh. Ulama salafus soleh ini ulama-ulama salaf ya, yaitu ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sifat-sifat guru inilah yang diwarisi oleh beliau, sehingga beliau dari kecil beliau terkenal sebagai anak yang gemar akan ilmu agama dengan segala macamnya. Nah, jadi inspirasi kitab Jawahirul Kalamiyah ini diambil dari kealiman Syekh Abdul Ghani Al-Ghanimi Al-Midani ini ya. Karena pengetahuan agama diambil dari beliau.
Kemudian beliau menjadi kepala madrasah Al-Zuhiriyah di Damaskus. Pada waktu itu pula beliau dikenal dengan pejabat bernama Madad Basya, yang beliau anggap sebagai pejabat yang bisa dipercaya dan punya bakat dan semangat untuk membebaskan tanah Syria dari tirani para penjajah. Oleh karena itu, beliau bercerita kepadanya tentang penderitaan-penderitaan yang dialami oleh orang-orang Syria dan mengajaknya untuk membantu menolong mereka. Pejabat dan Syekh Thohir mempunyai ide untuk membangkitkan semangat belajar dan mengajar. Dan mereka berdua bersepakat bahwa perjuangan yang pertama adalah mengentaskan masyarakat dari kebodohan, dimulai dengan mewajibkan adanya pengajaran ilmu sejak dini. Jadi beliau bersama pejabat yang bernama Madad Basya ini berjuang untuk mengentaskan kebodohan, untuk memberikan pembelajaran sejak dini kepada orang-orang. Selain itu juga bisa untuk semangat membebaskan tanah dari penjajah. Pengumpulan dana yang diambil dari dermawan-dermawan muslim dan mengalokasikannya pada tujuan-tujuan yang telah disepakati. Dengan demikian, hasil jerih payah akan segera dinikmati, yaitu kebangkitan dan kemerdekaan. Ide beliau dengan pemimpin pada saat itu, yaitu Madad Basya, pejabat. Metode pembelajaran beliau menggunakan metode praktis yang lebih mudah untuk dipahami. Seperti contohnya ya, Jawahirul Kalamiyah ini adalah salah satu kitab yang dengan metode yang praktis dan lebih mudah untuk dipahami. Seperti mengajarkan pelajaran sesuai dengan porsinya, mendahulukan perincian materi sebelum dijelaskan secara global. Materi yang panjang lebar dijadikan sebuah ringkasan supaya lebih mudah untuk dihafal, dan lain-lain. Langkah awal Syekh Thohir Al-Jazairi adalah dengan mendirikan perpustakaan di berbagai daerah. Di antaranya adalah perpustakaan Darul Kutub Al-Watoniyah Al-Zuhiriyah, yang sekarang menjadi salah satu aset terbesar yang ada di Damaskus, Suriah ya. Di dalam perpustakaan itu telah diisi dengan sisa-sisa buku atau manuskrip-manuskrip yang sebelumnya telah diwakafkan di beberapa universitas atau madrasah. Karena dikhawatirkan akan dirusak oleh perang yang sangat mencekam dan kekuasaan pemerintah yang sangat kejam pada waktu itu. Jadi sisa-sisa buku, manuskrip yang penting-penting ditaruh di universitas, ditaruh di perpustakaan ini, ya, Darul Kutub Al-Watoniyah Al-Zuhiriyah, untuk diabadikan, diarsipkan. Beliau juga mendirikan perpustakaan nasional di kota Al-Quds yang dinamakan Al-Maktabah Al-Khalidiyah. Di sini karena beliau ingin membantu keluarga Al-Khalidi ya. Di sini keluarga Khalid yang di dalamnya dipenuhi dengan karya-karya Syekh Raghib Al-Khalidi dan juga manuskrip-manuskrip yang lain. Syekh Thohir Al-Jazairi sering mengajak umat muslim untuk mempelajari dan mendalami agamanya dan selalu menjaga kemurniannya, kebiasaan yang baik dan budi pekertinya yang mulia, dan juga menghimbau umat agar mempelajari semua ilmu, baik ilmu salaf atau ilmu apapun bentuknya. Ini memberikan semangat untuk belajar ilmu agama kepada semua umat di sekitarnya. Langkah-langkah dan gagasan beliau dalam mengorbankan semangat kebangkitan umat, beliau wujudkan dengan menjadikan umat sebagai rakyat anti penjajah. Membekali umat dengan ilmu dan akhlak, menjaga dan melestarikan warisan ulama salafus soleh. Masa hidup beliau dihabiskan untuk memberantas kebodohan, memerangi kefanatikan. Beliau juga sering menghimbau para pelajar agar tidak hanya belajar ilmu saja, namun juga belajar kerja. Seringkali beliau berkata, belajarkah kalian semua tentang ilmu dan jangan lupa juga belajar bekerja yang dengannya kamu bisa hidup. Selain belajar, juga bekerja, mencari nafkah untuk menghidupi kehidupannya. Sehingga kamu tidak menggantungkan hidupmu kepada para pejabat atau penguasa. Tidak selalu berharap belas kasihan orang lain ya. Dan bisa dengan mudah mendapatkan pekerjaan. Sehingga ketika pemerintahan membutuhkanmu, maka mengabdilah kepadanya dan bekerjalah kamu di situ dengan ketulusan dan ketetapan hati dengan niat ikhlas demi umat. Itu nasihatnya kepada semua orang pada waktu itu.
Pada tahun 1919 Masehi, pemerintah Arab mengangkatnya sebagai Mudir Am Perpustakaan Darul Kutub Al-Matoniyah Al-Dhuhiriyah yang beliau dirikan sendiri. Mudir Am ini adalah pemimpin umum di situ di perpustakaan itu, dan menjadikannya sebagai salah satu anggota Al-Majma' Al-Ilmi Al-Arabi. Nah, jadi anggota keilmuan di tanah Arab. Namun beliau hanya menjabat dalam kurun waktu kurang dari 4 bulan. Karena dari sini di pertengahan bulan ya 1919 Masehi, karena beliau terserang penyakit asma dan akhirnya beliau wafat pada hari Senin 5 Kanun Asani 1920 Masehi. Sini diangkat, di sini wafat karena penyakit asma. Dan atas wasiatnya beliau dikebumikan di kaki Gunung Qasyun. Syekh Thohir Al-Jazairi telah meninggalkan banyak karya tulis yang menunjukkan kedalaman ilmu beliau dan pengetahuannya yang luas. Karya-karya beliau banyak yang telah dicetak, baik pada waktu beliau masih hidup atau sesudah wafat. Di antara karya beliau adalah Taujihun Nadhr ila Usuli al-Athar, merupakan karya beliau yang paling monumental dan spektakuler, yang di dalamnya terkandung pokok-pokok ilmu usul fiqh dan mutolaah hadis dan al-jawahir al-kalamiyah fi idhahi al-aqidah al-islamiyah dalam bidang ilmu tauhid. Ya, situ adalah biografi singkat dari pengarang kitab Jawahirul Kalamiyah ya. Baik, saya cek dulu sudah dapat berapa menit di sini. 12 menit. Baik, cukup sampai di sini pembahasan kita, singkat padat jelas. Sebelum mulai untuk masuk ke kitab dan menerjemahkan kitab, bagi yang belum gabung di tim segera gabung, karena nanti untuk UTS akan menggunakan akun yang saya beri untuk masuk ke join ke aplikasi Teams. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di Teams, di conversation atau di obrolan pribadi, silahkan. Nanti untuk tugasnya akan saya upload di tugas Teams, bisa kalian cek dan bisa kalian kerjakan. Video ini juga bisa kalian share di grup kelas kalian yang belum join di kelas Teams ini ya, Microsoft Teams. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.